Selamat datang di Kaudai Bumi Asing. Semoga bahagia melekat di hati. Kasih aplaus lah Bapak Ibu. Pasar Kabun di hari Senin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pada pagi hari ini Kaudai Bumi Asing, pada pagi hari ini kami akan menyapa bapak-bapak para tamu undangan yang terhormat. Hatta idza Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan beserta Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Camat Kabun, Bapak KUA, yang terhormat Bapak Dekopinda Kabupaten Hulu yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sebenarnya akhir tahun tutup buku, pengurus dan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawabannya selama setahun atas kegiatan-kegiatan dan juga yang lain-lain di Kaudai Bumi Asing ini, karena perlu disampaikan kepada anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan rapat anggota ini. Kami mengharapkan dibuka, dibaca, dan dipahami dan dipelajari. Ya, kami mohon diberikan solusi yang terbaik dan bimbingan. Setelah Bapak Ibu baca dan pahami dan pelajari, sahkan laporan pertanggungjawaban pada hari ini. Itu harapan kami kepada Bapak dan Ibu. Itu adalah laporan yang tidak tertulis, laporan lisan. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tentunya sebagai sambutan dan penyampaian dari kami atas nama pengurus Bumi Asing. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah luar biasa mau ke landasan Pacuman. Pilot dan kopilotnya beserta awak-awaknya yang luar biasa. Jadi sebenarnya tidak bisa banyak lagi yang bisa kami sampaikan seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, bahkan sudah berurusan bukan sama petani ataupun stakeholder yang biasa, bahkan sampai sudah dipanggil jaksa katanya ya Pak. Dengarnya saya sudah jantungan ini. Dipanggil Pak Polisi aja saya sudah ketakutan, apalagi dipanggil Pak Jaksa. Karena memang pada saat ini lagi penertiban areal kawasan kita ya Pak dan Ramil ya. Nah, tapi yang saya dengar ternyata sampai saat ini yang dari KUD tidak ada yang dieksekusi. Jadi bisa kalau saya simpulkan berarti dalam kondisi yang legalitasnya masih bisa dipertanggungjawabkan, mudah-mudahan. KUD Bumi Asing tetap dijaga bersih, kemudian kerjasama yang baik. Jangan kelamaan Pak. Panjangan itu yang perlu kita pikirkan, karena tadi sudah dikatakan dengan petani untuk bisa kita mengikuti apa yang dikatakan dari program pemerintah adalah PSR. Jadi kalau PSR itu masih 50% kita utang ke bank. Kalau ini kita hitung-hitung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tokoh adat Kenegrian Kabun, Ketua BPD, serta seluruh anggota petani
tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. RAT ini merupakan bentuk transparansi ataupun keterbukaan koperasi. Banyak sekali, apalagi di daerah kita, koperasi yang tidak melaksanakan RAT. KUD Bumi Asih Kabun masih melaksanakan RAT, itu tanda masih sehatnya kepengurusan KUD Bumi Asih Kabun. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, melalui RAT ini, saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu anggota petani agar bisa berperan aktif dan juga kita bersama-sama berperan aktif membahas berbagai persoalan dan permasalahan serta tantangan yang akan kita hadapi bersama. Dan juga kita disuguhkan oleh terobosan-terobosan baru yang mana setiap tahunnya pengurus KUD Bumi Asih Kabun terus berinovasi. Pada hari ini banyak di hadapan kita merchandise, souvenir ataupun door prize. Ini adalah bentuk profesionalisme dari pengurus KUD Bumi Asih Kabun. Kita berikan tepuk tangan untuk pengurus Koperasi Kabun. Kami dari pemerintah kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pagi hari ini kita melaksanakan sambutan telah banyak disampaikan dari Bapak Ketua KUD, dari Pak Kades, dari perusahaan. Untuk itu sambutan ini tidak saya perpanjang. Pertama, kami berterima kasih kepada seluruh pengurus KUD Bumi Asih, badan pengawas, dan juga anggota koperasi yang telah menjalankan koperasi dengan baik, dengan tertib, dengan rapi. Ini dibuktikan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang ingin melihat keabsahan koperasi dapat dijawab dengan baik oleh pengurus. Setiap koperasi apabila dijalankan dengan niat yang baik, dijalankan dengan pengurus yang memiliki integritas, maka apapun pertanyaan dari pihak luar pasti dapat dijawab. Namun jika koperasi dijalankan dengan cara yang tidak profesional, ini akan menimbulkan sesuatu yang buruk, bukan hanya bagi pengurus tetapi juga bagi anggotanya. Itu terima kasih pada pengurus sudah menjalankan koperasi dengan baik. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di Desa Kabun dan di Kecamatan Kabun serta di Dukan Hulu. Koperasi di masyarakat. Kenapa ini perlu? Iyanya. Kita cermati dari lirik lagu Mars Koperasi. Oleh karena itu, saya harapkan pada momentum rapat tahunan koperasi pada tahun ini di KUD Bumi Asih, mudah-mudahan keberadaan KUD Bumi Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus secara bersama untuk Bapak Camat Kabun. Hari ini kita sama-sama berbahagia. Pertama, kami dari Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Hulu di Kopinda mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah mengundang karena sudah lama nak ke sini Pak Ketua ya. Nah, kadang-kadang lupa jawab berjauhan. Alhamdulillah Ketua tidak lupa tahun ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini bersama-sama. Kemudian tentunya hari ini kita sudah hadir bersama-sama dengan hajat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu rapat anggota tahunan KUD Bumi Asih. Yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah amanah undang-undang dan berkewajiban dilaksanakan. Cuman kami menyampaikan pertama, kami Dewan Koperasi Kabupaten Hulu merupakan satu-satunya wadah gerakan koperasi yang ada di Indonesia. Dasar pendiriannya adalah Kepres nomor 11 tahun 2011. Itu dasar pendirian Dewan Koperasi yang bermula daripada bersatunya gerakan koperasi pada saat itu untuk membentuk sebuah perkumpulan yang awalnya dibentuklah Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). Namun dalam perjalanannya pada tahun 47 dilaksanakanlah
kongres pertama Gerakan Koperasi, tepatnya tanggal 12 Juli 1947, maka terbentuklah Dewan Koperasi Indonesia yang hari ini, di koperasi yang ada di Indonesia. Untuk itu tentunya sebagai tumpuk, hari ini kita melihat pemerintah cukup konsen kepada ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi merah putih. Nah, ini kita sebut baik. Dan bisa kita kandidatkan sebagai nominasi untuk provinsi juga karena nilai atau grade-nya itu sudah masuk ke B, gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan bisa A. Itu ya. Kemudian silakan nanti diikuti rapat secara tertib ya Bapak Ibu ya. Jangan walaupun cuaca sudah panas, tapi hati kita tetap dingin. Apalagi sudah didinginkan dengan es tebak ya Bapak Ibu ya. Ini cuacanya sangat menggoda ya Pak dan Nabil ya. Es tebak tadi itu memang luar biasa sebenarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat melaksanakan rapat anggota tahunan kepada seluruh anggota dan juga selamat menerima SHU nanti Bapak Ibu ya, dan selamat mendapatkan door prize bagi yang menerima door prize nanti. Alhamdulillah hari ini sangat support luar biasa Pak Deko Pinda. Ini ada 2 dewan kita di sini, ada Dewan Koperasi Indonesia Pak Murkas, beliau dulu juga adalah DPRD kan gitu ya, sama-sama dewan ya Pak, tapi yang dewan 1 udah pensiun, dilanjutkan oleh Pak Faizul ya Pak izin. Beliau adalah mitra kita juga di koperasi, di komisi yang memang bermitra dengan salah satunya adalah Dinas Koperasi. Alhamdulillah masukan dan bimbingan beliau terutama untuk saya pribadi Dinas sangat luar biasa, termasuk Pak Murkas. Jadi wajar saja kalau KUD Bumi Asih ini terus rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeliharaan kebun sebenarnya terawat dengan baik. Bisa Bapak Ibu lihat ke lokasi, terawat dan pupuk itu per triwulan kami pupuk. Bapak selaku pengurus, dibukanya HP-nya. Berapa kebun KUD? Coba tengok di HP kami. Untung di situ ada staf dari Kabupaten 5, Pak Agus ya Pak Skep dan Ibu. Kami tengok apa kawasan, apa HG, semua pertanyaan terjawab dengan baik. Karena kita tidak sia-sia untuk berjuang mempertahankan KUD ini. Semua kasus lahan sekarang sangat rendah sekali di negara kita ini. Dipikirnya lahan itu milik KUD. Bersama Koperasi Bumi Asih hidup lebih bersih di bawah pimpinan Datuk Abdul Maas. Hal seperti untuk pembersihan ataupun paret-paret ataupun jaringan drainase. Francisco Saragi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah anak-anak kita dari Pekanbaru. Mungkin mereka ini bukan hanya tinggal di Pekanbaru, melainkan di berbagai daerah. Ada dari Rohul, dari Taluk Kuantan, dari Kampar, dari mana lagi nih? Dari Siak. Jadi ini sampaikan salam kelena kepada bapak dan ibu-ibu, tandanya kita PKL dan ngabdi di KUD Bumi Asih. Terima kasih adik-adik sekalian, kami persilakan kembali ke tempat. Mengingat kata koperasi, kami ini sama Pak Kabit ini baru berpisah seminggu, sudah jumpa lagi. Kami bertemu dalam rangka koperasi juga, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Kabul, serta mampu beri contoh bagaimana. Mudah-mudahan agenda kita pada hari ini lancar. Saya lihat hadiah juga banyak, cuma mudah-mudahan nanti hadiahnya bisa nular ke kita ya Mas Andi ya. Dan kami terima kasih pengurus dari tahun ke tahun kita tinggi
dan ini menjadi modal kita untuk meningkatkan sinergitas antara koperasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Yang biasa, kerja luar biasa. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan hari ini karena ada program penertiban kawasan oleh pemerintah melalui tim Garuda. Hampir punya kita masuk lagi kan. Asal nampak merah langsung dipasang. Ada cerita. Maka ditanya itu dari bidang koperasi UKM. Selanjutnya yang sama-sama dimediasi. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan bagi yang Muslim berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan karena Pak Kadis saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mari kita sama-sama doakan semoga beliau sekeluarga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun dan sehat kembali sampai ke tanah air. Amin. Baik Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan bahwa rapat anggota tahunan itu adalah kewajiban dari pengurus. Salah satu indikator koperasi itu sehat atau tidak sehat dilihat dari usaha dan salah satunya adalah dari pelaksanaan rapat anggotanya. Nah, rapat anggota itu wajib dilaksanakan oleh pengurus minimal 1 tahun sekali yang disebut dengan rapat anggota tahunan. Terima kasih Pak Pengurus, Pengawas, dan saya lupa tadi Pak Panitia yang luar biasa ini yang sedang menyelenggarakan rapat anggota tahunan kali ini. Jadi itu kewajiban pengurus dan pengawas untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah menjadi kerja beliau-beliau selama 1 tahun ke belakang. Jadi pada ajang ini, kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan Pak Camat, Pak Kadis, dan dari Bikopinda bahwa koperasi adalah azasnya musyawarah untuk mufakat, azas kekeluargaan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi masukan, apa menjadi inspirasinya pada saat nanti pelaksanaan rapat anggota tahunan yang sesaat lagi mungkin akan dimulai. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian silakan mungkin ada mekanisme terkait penyampaian kritik, saran dan semuanya. Di ajang rapat anggota inilah semuanya informasi berbagi dan semuanya juga untuk kita bahas bersama. Jadi tidak kita bahas di kedai-kedai kopi, tidak kita bahas di jalan-jalan. Ini ajang Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu semua. Pesan saya kepada pengurus dan pengawas, seandainya nanti ada anggota yang memang mempunyai suara lebih dibandingkan anggota lain, berarti beliau-beliau adalah anggota-anggota yang mempunyai kepedulian lebih terhadap koperasi kita. Gitu ya Bapak Ibu ya, bukan sebagai musuh kita, tapi merupakan aset bagi kita. Nah Bapak Ibu juga mungkin punya kewajiban dan tanggung jawab, salah satunya adalah tanggung jawab menghadiri undangan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas. Dalam hal ini mungkin rapat anggota ya, yang kita lakukan kali ini adalah rapat anggota tahunan. Kenapa? Rapat anggota akan sah maka apabila dihadiri oleh 50+1 dari jumlah anggotanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada suatu koperasi yang memang pelaksanaan rapat anggotanya itu tidak quorum, berarti kepedulian anggota terhadap koperasi itu kita pertanyakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan hanya menuntut kinerja dari pengurus dan pengawas, tapi kita juga harus mawas diri terhadap juga kewajiban-kewajiban kita ya Bapak Ibu. Jadi KUD Bumi Asih ini Bapak Ibu, kami sangat mengapresiasi. Tadi sudah diaudit juga oleh kantor akuntan publik ya Pak Ketua, Pak Pengawas. Alhamdulillah itu bukti bahwa transparansi berjalan. Dan untuk informasi bahwa KUD Bumi Asih beberapa waktu yang lalu juga sudah mewakili Kabupaten Rokan Hulu untuk berkompetisi di tingkat provinsi sebagai koperasi atau KUD terbaik di Kabupaten Rokan Hulu. Kita ada 3 kemarin koperasi kita utus ke provinsi, mungkin belum rezeki dan juga mungkin penilaian masih belum sampai, maka kita tidak bisa membawa penghargaan untuk tingkat provinsi. Jadi bukti bahwa KUD Bumi Asih memang terus berbenah dan meningkatkan diri. Terima kasih. Menunggu dulu, nanti kami akan bagikan nasi. Mohon maaf nanti kiranya ada kami tidak bagikan nasi kalau Bapak Ibu tidak berada di tempat ya. Kami Pak Ibu bisa istirahat dan makan, sholat, nanti kita lanjutkan acara kembali. Ya kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh sini. Oke, punya dipegang komponnya ya. Nomor 1, 3, 13 Bu, 13. Ya. Panitia jangan bagikan dulu. 13.
tunggu dulu ya Bu Panitia biar jangan orang ini dapati. Ya. Oke. Hari ini. Ya, kepada panitia. Tolong panitia dibagi, kemudian ibu bapak tolong di tempat biar nggak double nasinya. Nanti nggak cukup kita bersama. Ya. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu para tamu undangan. Makan. Jadi dapat kami sampaikan sewaktu kita istirahat sambil mengikuti acara kita yang kedua, bazar kita di depan kita sudah ada Entrasol Nutri akan mengumumkan pemanen terbaik 1, 2, 3 kepada Bapak dan Ibu. Berdasarkan hasil penilaian Bapak Mandor 1, Bapak Badan Pengawas dan juga Korlap di lapangan, kami akan bacakan untuk pemanen terbaik 1 Mandoran A dipegang oleh nomor potong 13 yaitu Bapak Suparman. Kami persilakan. Ya, depan. Kemudian pemanen terbaik 2 Mandoran A dipegang oleh nomor potong 18 yaitu Bapak Juanda. Kemudian juara 3 nomor potong 17 dipegang oleh Oji Nandra. Ya. Kami persilakan untuk mengambil posisi Pak 1 dulu. Kemudian untuk Mandoran B untuk ya posisikan dulu. Kemudian untuk Mandoran B untuk juara 1 dipegang oleh nomor potong 30 itu saudara Bapak Usup. Kemudian untuk juara 2 dipegang oleh nomor potong 25 Heri Perdana. Kemudian untuk juara 3 nomor potong 36 Sucahyono. Kami persilakan untuk mengambil tempat mana? Di bawah aja. Kami minta kesediaan Bapak Camat dan juga Bapak Kabid. Pak Camat dulu. Pak Camat menurut A. Ya, yang A. Ya itu kasih sama Pak Camat. Ino itu. Ya. Ya juara 1 Bapak Suparman ya. Dengan uang binaan sekalian Pak, uang binaannya. Tahun Pak. Ya. Kemudian untuk juara 2 Mandoran A Bapak Juanda. Iya. Kemudian untuk juara 3 terbaik 3 Mandoran A Oji Nandra. Ya, terima kasih Pak Camat. Selanjutnya Pak Kabid. Untuk juara 1 Mandoran B Bapak Usup. Kemudian juara 2 untuk Mandoran B Bapak Heri Perdana. Kemudian juara 3 Pak Sucahyono. Ya, saya minta foto bersama dulu Pak Camat, Pak Kabid. Ya. Satu, dua. Punya muat. Apa? Oke. Ulang lagi. Tutup. Ya. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Pak Camat, Pak Kabid. Kami persilakan kepada Bapak. Kita kasih aplaus secara bersama Bapak dan Ibu. Tanpa kehadiran mereka, Bapak dan Ibu tidak akan menerima SHU tiap bulan. Jadi untuk itu kita kasih aplaus secara bersama Bapak dan Ibu. Cari kayak gini. Siapa?
Ya, orang kata wong no. Ah, babi. Berapa ya? Tahu Pak 50 kok 150. Dah. Iya. Nanti dulu. Hah? Nanti. Pasang baju. Enggak usah. Darah tinggi tuh. Kolesterol sama asam urat masih normal semua ya Bu ya. Tensi aja ya Bu ya. Sadaqallahul azim. Kemudian ibu yang kami hormati, dapat juga kami sampaikan bahwasanya Qori kita tadi merupakan imam Masjid Al-Muhajirin Dusun Bumi Asing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, 2024-2025 menjadikan diri untuk persiapan RAT tahun 2000. Dari panitia RAT mengucapkan Bapak Ibu, Kani dan tamu. 1, 2, 3. Nomor 23. nomor 23, Nomor 23 ayo teman. nomor 23, ya. Bego. Kalau tidak ada kita lewatkan terus. Kita lewatkan lagi. Nomor berapa lagi? Ya. Itu nomor nomor 3 atas semua ayo. 3. Nomor 33. Ada nomor 333 ayo Pak. berapa? Bu, 333. siapa? Yuk. 333. Ya, ke depan Bu, ke depan. Ada Eneng. Siapa Bu? Eneng Bu. Ada. Ya Pak. Ambil Pak. Langsung cari aja Pak. Langsung cari nomor 26. Ya panitia tolong bantu. Bantu ya, bantu panitia. Silakan panitia. Panitia, ayo panitia, tolong bantu panitia. Ya, tengokkan dia. Tolong bantu, cepat. Nomor berapa di hadapan? Ibu, Bapak yang Bapak. Oke. Ambil kuponnya diambil lagi. Ambil panitia kuponnya. Kuponnya semua diambil. Ya, oke. Oke, tolong diangkat hadiahnya, Pak. Bu, Pak, tolong angkat hadiahnya. Sambutan dari manajer. Ya, ini contohnya dari awal proses ya. Ya, dari terus. Nah, kita tidak ada manipulasi, tidak ada apa-apa, tidak ada kita setting-setting, nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Nah, Nanti kita putar lagi. putar lagi. Jangan pulang dulu, Bu.
Nanti mana tahu nasib ibu. Oke, nah ya, foto. Ya. Ah. 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3. Ya, maju. Itu ada. Alaik. Ya, mohon izin bapak-bapak para tamu undangan yang berada di VIP, kami persilakan untuk mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. 1, 4, 3. Untuk bapak-bapak yang berada di dalam acara. Oke, so. Kami persilakan. Silakan Pak. 1, 4, 3 ada tadi. 1, 4, 3 ada. 1, 4 Ada. Ada? Ada. Silakan Pak. Iya. Nih. Cari bantu bantu Manir. Ya, cepat Ken. Oke, mana? Bantuan. Tunggu. Bantuan. Nah. Oke. Mudah-mudahan ini nanti dipakai di rumah dan dimanfaatkan sama keluarga. Oke, Itu terima untuk kasih. untuk kita semua. Ya Pak Endra, nanti kita lanjutkan lagi setelah makan siang. Oke, kita makan dulu, kita bagi-bagi nasi dulu. Terakhir untuk Sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di luar disediakan. KUD Bekasi pada rapat tahunan tahun buku 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan dalam rangka melaksanakan ketentuan akhir dasar KUD Bekasi tentang hak dan kewajiban pengurus serta tentang rapat anggota tahunan, maka untuk tahun 2024 pengurus berkewajiban mengadakan rapat tahunan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus tentang perkembangan usaha KUD Bekasi. 301 juta rupiah. Yang keempat, dibandingkan dari 2003, 336.531.906 rupiah. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan juga tadi Mediawati kemudian lanjut ke beban usaha tahun 2023 19.126.350 rupiah. Kemudian tahun 2024 701.451.900. Tahun 2024 yang 324.000. Total mengenai tahun 2024. Gole Jako loh. Oh, langsung kali. Operasi melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program Cucu. yang menjangkau Sampai foto-foto lama ni. Dalai lah. Yang tahun 2000 berapa ni? Anak dalam 2005 dia meninggal di Bogor. Boleh mau di Jawa tu mah. Ya, nak mana kok boleh simpan-simpan juga kan? Tahun 2000 di Jawa. Mana dia foto anak? Lupa foto-foto le. capaian pengurus, hambatan yang ditemui, dan upaya pengembangan koperasi. Nah, kemudian waktu pengawasan satu oleh ketua saya sendiri Hendra SK, kemudian anggota Helmi, anggota Sultan Batugana. Adapun sasaran kami pemeriksaan itu memberikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya mengenai kode komunikasi, baik masalah organisasi, usaha kesehatan, keuangan, administrasi, serta memberikan saran-saran dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan hasil penilaian dan pengawasan yang dilakukan di lapangan. Jumlah
tahun lalu kita jadi tahun 2000 usaha UKM juga pengangkutan, pendapatan PKUD dan lain sebagainya. Bidang organisasi manajemen sudah baik, di mana kemudian bidang administrasi dan akuntansi, kemudian yaitu usaha yang bisa ini usaha seolos. Kita laporan kita tahu dengan kemampuan pemakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Koperasi Organisasi yang kami hormati dan selanjutnya penghormatan kami tumpahkan kepada yang telah terdahulu. Di sini kami sangat berterima kasih kepada Ketua Dewan Pengurus dan juga Dewan Pengawas. Alhamdulillah sesuai pendapatan koordinasi untuk tahun 2024 kami katakan berprestasi karena dalam hasil panen produksi sawit itu kalau berumur di atas 15 tahun sampai dengan 30 tahun itu berkisar 24 sampai dengan 28 ton per hektar per tahunnya. Dan alhamdulillah Koperasi Bumi Asi mendapat pencapaian tersebut. Plus untuk Koperasi Bumi Asi. Jadi di sini kami pertanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama berhubungan dengan produksi kita. Memang produksi kita dapat, namun di dalam penelitian kami di sini untuk brondolan seharusnya harus dapat di atas 6%. Tapi kenyataannya mungkin kurang dari 6% dengan terkendala mungkin pengutipan brondolan kita ada mungkin yang keluar arahnya, tidak masuk kepada Bumi Asi. Jadi harapan kami di sini kami memantau yang keamanan kita sini cukup produktif dan cukup tegas dalam melaksanakan pengamanan. Di sini kami sayangkan ada transaksi penjualan brondol di atas jam 8 malam. Artinya transaksi penjualan brondol ini buah ini di atas jam 8 malam itu bisa dicurigai itu dari mana hasil brondol tersebut atau buah tersebut. Karena kita pada dasarnya melaksanakan panen itu di pagi sampai siang dan penjualannya tentu sore sampai dengan maksimal lah jam 8 malam pertama. Jadi harapan kami toke-toke yang ilegal, toke-toke yang datangnya tidak tahu kita, alamatnya pun tidak tahu, dia hanya untuk membeli buah secara ilegal, kami mohon untuk ditertibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kami membaca dalam program usaha kita, yaitu pembelian lahan kebun kelapa sawit KUD yang sudah pengalihan ataupun terjual kepada masyarakat. Ini sangat kami sayangkan sekali karena dalam pantauan kami dari 2021 hal ini menjadi pokok kita yang akan kita laksanakan untuk pembeliannya. Namun sampai saat ini lahan tersebut belum juga terrealisasi. Di mana kendala, mari sama-sama kita sebagai anggota Koperasi Unit Desa Bumi Asi sama-sama kita dukung program ini supaya jangan ada lagi lahan yang ada di tengah Bumi Asi tetapi dimiliki pribadi ataupun golongan lainnya. Itu harapan kami. Jadi mohon kepada ketua juga pengurus semuanya, pengawas, jangan ada lagi lahan yang ada di tengah-tengah lahan Bumi Asi karena merugikan kita. Yang pertama untuk pengawasan, bisa saja dia mengatakan nanti ini buah kami, sementara dia lewatnya di jalan Bumi Asi. Yang merawat jalan Bumi Asi itu adalah kita. Gimana tanggung jawabannya? Pertanyaan dari Bapak Pak Kadir, atas pertanyaan kepada pengurus dalam data sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus. Jadi dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya pertama pertanyaannya mengenai produksi ataupun brondolan. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh PTPN 4 Regional 3, bahwasanya brondolan itu maksimal itu 5% dalam penutipan kita. Dan alhamdulillah dapat juga kami sampaikan kepada kita bersama, penutipan brondolan kita di KUD Bumi Asi ini sudah dilakukan secara khusus
Baik Bu, tidak, yang mengutip itu tidak anggota panen lagi. Jadi ada anggota khusus yang betul-betul mengutip brondolan kita ini. Sehingga apa? Anggota kutipan ini berjumlah lebih kurang 40 orang. Sama dengan anggota panen. Anggota panen kita 40, anggota kutip brondolan ini 40. Dengan adanya anggota yang dikhususkan ini, ada mandor tersendiri ini, maka brondolan sampai saat ini kita mencapai 7%. Ya, 7% diawasi oleh mandornya, ditimbang, kemudian kita menunggu angkutan unit, angkutan mobil kita. Kalau mobil kita selesai bongkar di PKS pabrik, barulah kita menguat brondolan. Makanya kadang-kadang sebelum maghrib masih dalam tahap muat. Semuanya lah. Jadi saya jawab pertanyaan saudara Kadir tentang lahan kata-kata yang terjual. Ini adalah kami sejak dulu, tetapi kurang dukungan dari anggota. Dengan adanya alat ini, kami sangat bersemangat kembali untuk mengembalikan yang terjual itu ke pangkuan bumi asli. Inilah yang kami tunggu-tunggu. Insya Allah kami usahakan. Kenapa demikian? Selama itu kalau Bapak Ibu tengok mungkin sakitlah dalam hati kita tengok. Di tengah lapangan ini, pinggir jalan saja, itu yang milik orang. Pajaknya kita yang bayar, jalan kita yang buat. Enak aja orang yang mengambil panennya itu. Jadi dengan ada dukungan dari anggota, kami sangat bersemangat untuk mengembalikan apapun caranya, dan akan kami kembalikan. Ini adalah amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, disetujui Bapak Ibu? Disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Berarti laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi disahkan sepenuhnya oleh peserta rapat anggota koperasi. Anggota rapat yang terhormat, semoga dapat kiranya dijadikan bahan masukan penilaian bagi kami sebagai manusia biasa. Kami tidak terlepas dari kehilapan dan kekurangan. Untuk itu kami pengurus koordinasi dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya baik dari karyawan yang selama ini belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua anggota. Akhir kata, izinkanlah kami dalam kesempatan ini mengajak seluruh anggota untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat. Semoga tahun ini dapat berjalan lancar, sukses, serta membawa kemajuan ke audiensi pada masa yang akan datang. Sebelum dan sudahnya, kami ucapkan terima kasih. Kabun tanggal 4 Juni 2025, pengurus koordinasi Ketua Haji Abdul Maas, Sekretaris Jepri SHMA Bendahara Faizul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kabun tahun 2025 untuk penjualan 352 juta, kemudian untuk penjualan waserda dan juga penjualan bibit kelapa sawit lebih kurang 392 juta rupiah. Kemudian harga pokok penjualan bisa dibaca sendiri. Kemudian pendapatan jasa lebih kurang 2,8 miliar 556 juta 232.000. Kemudian beban operasi, beban usaha 1 miliar 249 juta 278.108 rupiah. Beban administrasi dan umum 867 juta rupiah 811.125.000. Maka sisa hasil usaha untuk tahun 2025 direncanakan lebih kurang 1,8 miliar. Kemudian itu rencana kita di tahun 2025. Dilanjutkan Pak Ketua.
Baik, Bapak Ibu-ibu, para hadirin sekalian, anggota operasi yang terhormat. Di sini perlu kami sampaikan kepada kita semua, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anggota petani, ada yang ingin keluar dari keanggotaan dan ada yang melepas meskipun KPA-nya, jangan pandai main-main sendiri, lapor dulu kepada pengurus, kembalikan dulu hal itu kepada pengurus KUD. Mana tahu pengurus bisa menyelesaikan antara bapak yang lain-lain. Kembalikan dulu ke KUD, itulah baru berurusan. Jangan pandai sendiri-sendiri untuk menjual. Itu harapan kami kepada seluruh anggota. Bagi yang ingin menjualnya, lapor dulu kepada pengurus. Mana tahu ada pengurus KUD sanggup untuk mengatasi, ya kami atasi. Disetujui Bapak Ibu? Disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Maka dengan berakhirnya sesi tadi, maka pada hari ini Rabu 4 Juni jam 14.19 hasil kesepakatan rapat tahun buku 2024 dan rencana kerja KUD Bumi Asih untuk tahun 2025 secara resmi dinyatakan sah dan legal secara aturan yang berlaku.